Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Ayasi dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang dengan NIM 6211419053. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang tenis lapangan. Tenis lapangan di sini saya akan membahas tentang sejarah, lalu peralatan dan perlengkapan, teknik dasar bermain, jenis pukulan dan grip, serta peraturan dalam tenis. Sebelum itu, penjelasan dari tenis itu sendiri adalah salah satu cabang olahraga olimpiade yang dimainkan pada semua tingkat masyarakat di segala usia. Olahraga ini dapat dimainkan oleh siapa saja, bahkan orang yang memiliki keterbatasan khusus seperti menggunakan kursi roda. Dari sejarahnya sendiri, sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa tenis adalah permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Prancis pada abad ke-12 yang dinamakan dengan Jeu de Paume. Permainan ini dilakukan dengan memukul bola menggunakan telapak tangan. Pemain tenis pertama yang namanya dicatat dalam sejarah adalah Louis X. Beliau meninggal dikarenakan suatu insiden yang membuat beliau tiada. Lalu raket mulai digunakan pada abad ke-16 dan permainan ini mulai disebut dengan tenis. Dari bahasa Prancis lama yaitu tenis yang dapat diartikan dengan tahan, terima, dan ambil. Asal mula olahraga ini sebenarnya masih diragukan. Ada yang berpendapat bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan suatu permainan yang menjadi cikal bakal tenis. Sedangkan sejarah tenis di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1920-an, seiring dengan kian banyaknya murid Indonesia yang sekolah menengah, khususnya kota besar yang ada di Surabaya dan Jakarta. Umumnya mereka merupakan siswa Stovia, Leicester School, dan Nias, sehingga terus menyebar dan mulai dilirik oleh penghimpun massa. Lalu pada akhir 1934, diadakan semacam kejuaraan nasional, dan beberapa pemain yang mengikuti perlombaan itu adalah orang Indonesia, dan mereka memenangkannya. Dan sampai saat ini, tenis mulai digeluti oleh banyak kalangan. Sedangkan peralatan dan perlengkapan tenis itu terdiri dari raket tenis, net tenis, lalu ada bola tenis, lapangan tenis, dan papan skor. Untuk raketnya sendiri itu memiliki panjang 29 inci atau 73,66 cm dan lebar 12,5 inci atau 31,75 cm dan terdapat area pukul di tengahnya. Tenis tidak diperkenalkan memukul bola menggunakan alat lain atau anggota tubuh lainnya untuk memukul bola. Lalu ada net tenis, bagian tengahnya itu dibuat dan lebih pendek daripada bagian pinggirnya. Sekitar 0,914 meter atau 4 mm. Sedangkan bagian pinggirnya sendiri itu 1,07 meter. Dan bagian tengahnya terdapat tali untuk memastikan bagian tengah net lebih rendah daripada bagian pinggir. Lalu ada bola tenis. Bola tenis adalah bola yang terbuat dari karet yang dilapisi oleh bulu optik dengan diameter bola antara 6,541 cm sampai dengan 6,858 cm. Sedangkan untuk berat bola tenis harus memenuhi standar, yaitu antara 56,0 gram sampai 59,4 gram. Lalu ada lapangan tenis. Lapangan tenis memiliki panjang 23,78 meter dan dibagi dua sama panjang. Untuk lebar lapangan permainan tunggal yaitu 8,28 meter, sedangkan untuk permainan double atau ganda menambah
1,37 meter di keduanya. Sisi untuk garis lapangan harus memiliki ketebalan tertentu, yaitu 1 sampai 2 inci. Khusus untuk garis baseline, sama panjang antara bagian kiri dan kanan. Dalam memukul bola, diharuskan bola memantul 1 kali pada daerah sendiri. Dan jika membiarkan bola memantul lebih dari satu pantulan, maka poin dimasukkan untuk lawan. Diberikan untuk lawan. Ya, baiklah. Selanjutnya ada papan skor. Papan skor ini digunakan untuk menghitung perolehan skor yang dilakukan oleh pemain. Terdiri dari 6 sampai 12 set dan akan bertambah apabila dilakukan deuce. Perhitungan skor dalam tenis sendiri itu berbeda dengan olahraga lainnya. Saat kita mencetak poin, kita tidak langsung mendapatkan satu game. Untuk mendapatkan satu game, kita harus mencetak beberapa poin terlebih dahulu. Dan ini disebut poin kecil. Untuk poin kecil dimulai dari angka 0,0. Jika kita mencetak poin, maka skor berubah menjadi 15-0. Bila mencetak poin lagi, akan menjadi 30-0. Dan mencetak lagi akan menjadi 40-0. Apabila terjadi deuce atau seimbang, itu 40-40. Tetapi apabila serve mendapatkan poin lagi, maka akan terjadi game. Dalam satu permainan, pemain harus memenangkan 6 game. Pemain dianggap memenangkan pertandingan jika skor 6-0. Akan tetapi, jika pemain sama-sama kuat dan terjadi seri 6-6, maka diadakan game ke-7 dan dilakukan poin kecil tie break. Tie break yang berbeda dengan game-game sebelumnya. Tie break menggunakan skor kecil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jika skor 6, 6 seri kembali, maka dilakukan deuce sampai permainan berakhir atau ada yang menang. Lalu berikutnya yaitu teknik dasar bermain tenis lapangan. Yang pertama adalah cara memegang raket. Ada 4, yaitu ada Eastern Style, Continental Style, lalu ada Semi-Western Style, dan Western atau Extreme Style. Lalu yang kedua adalah menerima servis. Sikap menerima servis ini, langkah-langkahnya itu memegang raket di depan badan dengan salah satu tangan, lalu tangan yang lain memegang leher raket. Raket setinggi bahu, berada di setinggi bahu, lalu badan agak membungkuk, berdiri dengan kaki agak terbuka, berat badan condong berada di depan, dan pandangan melihat net. Lalu pukulan. Pukulan sendiri itu ada beberapa yang saya bahasakan, ada mungkin 7, yaitu forehand drive. Pelaksanaannya adalah tangan memegang raket, lalu raket diayunkan ke belakang, perkanaan bola di samping pinggang. Gerakan lanjutan dilakukan dengan gerak lengan lurus ke depan. Lalu ada backhand drive. Pelaksanaannya yaitu dengan tangan memegang raket, lalu tangan diputar ke dalam bagian dalam. Lalu perkenaan bola tepat di samping kiri pinggang. Dan gerakan lanjutnya yaitu ke arah depan. Lalu berikutnya servis. Cara melaksanakan servis yaitu pegang raket dengan cara kontinental, berat badan di depan. Saat bola dilambungkan sebelah kanan badan atau bagian luar, lalu lutut ditekuk, memukul bola dengan posisi tangan lurus, kaki belakang pindah ke depan, dan badan menjaga keseimbangan. Untuk orang yang kidal, berarti kebalikan dari ini. Lalu ada pukulan volley. Pukulan volley itu dilakukan sebelum bola memantul ke lapangan. Berarti kayak bahasa Inggrisnya itu pukulan volley. Itu.
Yaitu pegang raket, berat badan di kaki belakang, dicondong ke lebih condong ke tengah atau belakang. Lalu kaki belakang dilangkahkan ke depan pada saat perkenaan bola, tangan diluruskan. Lalu pukulan tidak keras. Lalu selanjutnya adalah pukulan melambung atau lob. Pelaksanaannya dengan cara pegang raket lalu tarik ke belakang. Perkenaan bola dilakukan secara rileks dan gerakan lanjut ke arah depan. Pukulan lob ini dimaksudkan untuk memberikan efek parabola pada jatuhnya bola ke daerah lawan. Lalu ada pukulan overhead smash atau pukulan smash ini dilatih secara terus berulang untuk membiasakan pukulan secara keras dan mematikan lawan. Mengapa harus berulang? Hal ini harus diulang-ulang supaya kita mendapat timing yang tepat agar perkenaan bola ke daerah lawan itu dapat memiliki peluang yang lebih besar. Karena apabila tidak dilakukan secara berulang-ulang, maka perkenaan bola bisa malah keluar lapangan atau mengenai net, yang justru akan memberikan poin kecil kepada lawan. Pelaksanaannya sendiri yaitu pegang raket, angkat raket ke atas, kaki kanan di belakang, dan perkenaan bola tepat di atas kepala. Gerak lanjutannya diarahkan ke bawah. Lalu pukulan chop. Pelaksanaannya dengan pegang raket, putar badan ke samping kiri, tarik raket ke samping kanan, perkenaan bola berada di samping badan, dan gerak mengikuti arah pukulan ke depan. Lalu berikutnya adalah peraturan dasar tenis lapangan.